Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat yang paling utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Salawat dan salam tetaplah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, kita akan mendapatkan syafaatnya, pertolongannya baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan insya Allah pada hari ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Dan juga yang mungkin ada di antara saudara-saudariku yang saat ini sedang menghadapi suatu masalah, saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi, dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas mengenai sholat tahajud, solusi untuk semua masalah. Problem berat pun akan beres. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan jika sholat tahajud sangat dianjurkan Rasulullah. Tahajud merupakan solusi dari semua masalah. Tahajud merupakan sholat sunnah yang dikuatkan, sangat dianjurkan. Nabi Muhammad mencontohkannya dalam keseharian beliau. Sholat tahajud merupakan solusi dari semua masalah. Malah justru yang menjadi masalah jika orang yang tidak menjalankan sholat tahajud. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, hendaknya kita senantiasa untuk tahajud walaupun seminggu sekali, karena mengingat sholat tahajud ini banyaklah manfaatnya, banyak keutamaan dan fadilah-fadilahnya. Sholat tahajud tidak perlu kita banyak hafal surat dalam Al-Quran. Jangan menjadikan seseorang tidak menjalankan sholat tahajud meskipun hanya satu surat selain Al-Fatihah yang wajib diulang-ulang dalam sholat tahajud, yang semisalnya 8 rakaat misalnya, itu tidak menjadi masalah. Lalu kalaupun disambung witir 3 rakaat dengan surat yang sama, itu pun boleh. Yang penting
kita menghayati surat yang dibaca. Rasakan hingga ke dalam hati, maka akan terasa nikmatnya ibadah tersebut dan kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, apabila kita tidak banyak menghafalkan surat-surat dalam Al-Quran, salah satu ataupun ayat-ayat pendek yang kita hafal boleh kita baca dalam melaksanakan sholat tahajud. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat malam, sepanjang malam hanya membaca satu ayat. Beliau merasakan ayat itu menyentuh hatinya sambil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Kata Siti Aisyah, Rasulullah tak pernah tinggalkan sholat malam walaupun bagaimana keadaannya, termasuk saat beliau sakit, beliau sholat sambil duduk, katanya. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, orang yang meninggalkan sholat tahajud justru itu masalah, sebab tahajud itu adalah solusi semua masalah. Selama Anda jaga sholat malam, wallahi nggak ada masalah, semua bisa beres. Kita hanya duduk, Allah sendiri yang memuji kita. Tahajud adalah solusi untuk semua masalah hidup. Allah akan melihat bagaimana perjuangan seorang hamba bangun menahan kantuk dengan keikhlasan dan sholat tahajud. Allah akan memuji kita di hadapan malaikat. Allah berseru kepada malaikat, lihatlah malaikatku, apapun yang namanya susah tidak ada dalam hidup seorang hamba. Terkait sholat tahajud, Allah memberi janji menjadi pintu langsung seseorang menyelesaikan masalah tanpa bantuan orang lain. Saat bersujud, kita merendahkan hati, sujud untuk Allah. Saat berdiri, mata tetap memandang ke sejadah seolah Allah di hadapan kita. Lalu bertobatlah dan berdoa. Insya Allah semua doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua masalah-masalah kita akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam melaksanakan ibadah hendaknya kita hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan niat untuk beribadah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat menjadi manfaat apa yang kita bahas pada saat ini. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi, kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.